Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 716. Keluarga Wibisana berkumpul. Tapi Adinata menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak berencana pergi bersamamu. Qinglong bingung sejenak. Bolehkah aku bertanya kenapa? Qinglong telah mengikuti Adinata begitu lama, dan dia tahu betul bahwa Adinata membenci dan membenci jelita. Dan dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memaksa Adinata melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Oleh karena itu, Qinglong tidak mengerti mengapa Adinata tidak pergi. Tentu saja, Qinglong tidak akan memahami keadaan pikiran dan rencana Adinata saat ini. Jadi bagaimana jika saya melarikan diri? Lalu bagaimana jika ada pesawat siluman yang tidak terdeteksi oleh orang-orang dari 6 keluarga besar? Selanjutnya, saya akan hidup dalam kegelapan selama sisa hidup saya. Takut untuk muncul, dan berhati-hati, seperti anjing liar. Adinata ingin menjalani kehidupan yang terbuka. Dia ingin tumbuh secara diam-diam di bawah pengawasan 6 keluarga besar, dan kemudian menggulingkan penindasan mereka. Adinata berkata, jelita dan aku mengadakan pernikahan di pantai. Itu ditakdirkan untuk terjadi. Bahkan jika aku pergi bersamamu sekarang, cepat atau lambat, aku akan kembali ke sini dan menikahi jelita. Faktanya, Adinata sudah pernah menolak sekali, tapi apa konsekuensi dari penolakannya? Meskipun Ye Zhengnan dan Tian Brahma sama-sama setuju, 6 keluarga besar tiba-tiba datang lagi dan membuat plot mengarah ke sini lagi. Mengingatkan pada apa yang dikatakan sutradara Nolan, jika kamu tidak bisa menghentikan sesuatu yang sudah terjadi. Adinata yakin pernikahan Adinata dan jelita pasti akan terjadi, dan tidak ada gunanya melarikan diri. Tentu saja, Qinglong tidak dapat memahami kata-kata ini. Adinata memerintahkan, Qinglong, silakan tinggalkan di sini sendirian. Qinglong berkata dengan cepat, tidak, jika Tuan tidak pergi, maka saya akan tinggal di sini dan melindungi Tuan secara diam-diam. Adinata menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak membutuhkan perlindungan Anda. Jika orang dari 6 keluarga besar ingin membunuh saya, mereka pasti sudah melakukannya selama setengah bulan saya koma. Kamu pergi diam-diam mengumpulkan kekuatan, dan kemudian mencari cara untuk menghubungi saudara laki-lakiku yang kedua. Jangan biarkan apapun terjadi padanya. Juga, setelah kamu bertemu dengannya, katakan padanya untuk tidak main-main lagi, dan tidak bekerja sama dengan 6 besar keluarga untuk saat ini. Zhan, biarkan dia menungguku. Aku akan segera menginjak-injak ke 6 keluarga besar di bawah kakiku. Qinglong menatap Adinata dengan kekaguman di matanya. Dalam situasi sulit seperti ini, Adinata masih sangat percaya diri, dan tanpa bantuan apapun, dia dapat menggulingkan 6 keluarga besar yang menguasai dunia sendirian. Qinglong sangat senang, tuannya adalah pahlawan yang tak tertandingi. Faktanya, Qinglong sendiri juga seorang pahlawan. Dia sangat beruntung karena tuannya lebih baik darinya dalam hal keberanian dan semangat juang. Jika dia mengikuti Tian Brahma, yang kini telah menjadi antek, meskipun Qinglong juga akan mematuhi perintah tuannya, Tian Brahma pasti tidak akan mendapatkan rasa hormat Qinglong. Ya, Tuan. Tuan, hati-hati, saya pergi. Adinata memeluk Qinglong dalam-dalam, dan kemudian melihat Qinglong pergi. Setelah itu, Adinata duduk di kursi gelada, memandangi laut dan mendengarkan suara ombak. Dia duduk di sana selama beberapa jam. Saya tidak tahu berapa lama, tapi jelita datang, meraih lengan Adinata dengan gembira, dan berkata, suamiku, aku baru saja memesan jas untuk kamu pakai pada pernikahanmu besok dan mengirimkannya. Datang dan lihat apakah itu cocok untukmu. Adinata masih melihat ke laut dan berkata, tidak, itu pasti cocok. Senyuman jelita seterang bunga. Hehe, kamu benar karena begitu percaya padaku. Bolehkah aku tahu ukuran tubuhmu? Kita sudah lama bersama, kan? Adinata tidak bisa berkata-kata. Apa yang dia katakan barusan bukan untuk mengungkapkan seberapa besar kepercayaannya pada jelita, tetapi untuk mengungkapkan kepercayaannya pada jelita. Dia telah melihat adegan pernikahan besok. Jas yang dia kenakan sangat cocok untuknya dan tidak ada yang salah dengan itu. Jelita melanjutkan, ngomong-ngomong, saya baru saja menelepon keluarga Wibisana kami, dan mereka sedang dalam perjalanan. Besok akan ramai dengan mereka di sini. Adinata melanjutkan, saya khawatir Anda tidak hanya menelepon orang-orang dari keluarga Wibisana Anda, tetapi juga teman baik Anda Hanastasong, kan? Apakah dia ikut dengan mantan suaminya Zhengbin? Jelita membuka mulutnya karena terkejut dan menepuk bahu Adinata. Dia Tuhan, suamiku, kamu luar biasa, kamu sudah menebaknya. Iya, aku juga mengundang Hanasta. Lagi pula, dialah yang menyaksikan pernikahan pertama kita. Juga, Zhengbin bukan lagi mantan suami Hanasta. Mereka telah menikah lagi. Senang sekali kamu dan aku kembali bersama, dan dia serta suaminya kembali bersama, dan sepasang kekasih akhirnya menikah. Suamiku,
Tiba-tiba aku teringat sebuah puisi. Ini cara yang bagus untuk menyatukan kembali kita berempat. Adinata bertanya dengan rasa ingin tahu. Puisi yang mana? Adinata bertanya-tanya. Kapan Jelita, yang hanya tahu cara merias wajah dan berpakaian, mulai membaca puisi dan lagu? Jelita berkata, surga itu abadi, cinta sulit dipatahkan, dan hati itu seperti jaring ganda dengan ribuan simpul di dalamnya. Muntah. Suamiku, ada apa denganmu? Aku ingin muntah. Oh, jangan makan terlalu banyak setelah kamu bangun. Adinata terdiam. Kamu Jelita, betapa tidak tahu malunya kamu menulis puisi cinta. Siapa yang jatuh cinta padamu, dan siapa yang jatuh cinta padamu? Kamu dan Hanastasong, dua wanita nakal yang selingkuh. Yang satu selingkuh 3 kali dan yang lainnya mungkin 30 kali. Namun pada akhirnya, kamu tetap berhasil mempertahankan pernikahanmu. Apa yang kamu sebut kekasih yang akan menikah? Ini disebut Tuhan yang tidak mempunyai mata. Adinata tidak ingin terus mengobrol dengan Jelita, karena dia takut dia akan memuntahkan apa yang dia makan nanti. Namun Adinata yang sudah koma selama setengah bulan tidak mengantuk sama sekali. Ia masih terjaga hingga sekitar pukul 3 pagi. Saat ini, Jelita, yang sedang tidur siang, mendengar panggilan itu dan bangun. Jelita menggosok matanya, berjalan ke arah Adinata, dan berkata, suamiku, orang tuaku datang dengan penerbangan sewaan. Mereka telah tiba di pulau itu sekarang. Bisakah kita pergi dan menyapa mereka bersama? Adinata masih melihat telepon dan tidak menjawab. Menikah denganmu saja sudah cukup membuat frustasi. Tapi kenapa aku harus melayani keluargamu? Apa yang kamu pikirkan? Jelita tidak peduli. Dia mengenakan mantel dan berjalan keluar. Segera, ledakan suara dan tawa terdengar. Kemudian, saya melihat sekelompok besar orang datang ke kamar. Ada orang tua Jelita, Ismoyono Wibisana dan Juwita Jayanti, serta 2 anak paman Jelita, Narswara dan Maktika. Ada juga sahabat Jelita, Hanastasong dan suaminya Zhengbin. Ibu Jelita, Juwita Jayanti berjalan di depan, dia tersenyum dan memakai merek terkenal. Yang paling penting adalah dia terlihat 10 tahun lebih muda dari sebelumnya. Sebelumnya, Adinata membawa Juwita Jayanti ke laboratorium keluarga PU di Hangwo. Juwita Jayanti meminum obat keluarga PU dan menjadi lebih muda. Meskipun Juwita Jayanti terlihat lebih muda, cara dia berjalan dan nada suaranya membuat Adinata merasa bahwa dia masih seorang wanita tua berusia 40-an. Juwita Jayanti berjalan mendekat sambil tersenyum dan meraih tangan Adinata. Menantu yang baik, aku hanya memberitahumu, kamu dan Jelita pasti akan menikah lagi. Haha, menantu yang baik, terima kasih banyak telah membawaku ke negeri Han, sekarang aku 10 tahun lebih muda, dan semua temanku iri padaku. Aku sangat mencintaimu sampai mati. Bab 717. Salah seorang ayah jika seorang wanita tidak setia. Benar saja, berapapun usia seorang wanita, penampilan adalah yang terpenting. Adinata membantu Juwita Jayanti menjadi 10 tahun lebih muda, yang dapat dikatakan sebagai bantuan baginya. Juwita Jayanti telah sepenuhnya mendukung Adinata dan tidak lagi merasa tidak puas dengannya. Dalam 3 tahun sejak menikah dengan keluarga Wibisana, Adinata, sebagai menantunya, melayani ibu mertuanya dengan segala cara, namun tidak bisa mendapatkan cinta Juwita. Jika saya tahu dia sangat menghargai penampilan, saya akan memberinya obat kecantikan dari keluarga, dan dia tidak akan menderita selama 3 tahun. Di belakang Juwita Jayanti, Maktika, yang telah berganti nama menjadi Wang Zhenyu, juga berjalan mendekat dan berseru, saudara Adinata, sudah lama tidak bertemu. Adinata melirik Maktika dan mengangguk. Iya, sudah lama tidak bertemu. Ada cerita tersembunyi di mata mereka berdua, karena terakhir kali mereka bertemu, mereka tidur di ranjang besar di sebuah rumah besar di negara dingin, dan Adinata bahkan membawanya pergi untuk pertama kalinya. Kakak ipar ini selalu membuat hati Adinata gatal, dengan sosok dan wajahnya yang menawan. Namun, hari ini dia berpakaian luar biasa dan sedikit konservatif. Dia tidak mengenakan pakaian yang menonjolkan sosoknya seperti sebelumnya. Sekarang, pakaian yang dia kenakan mungkin hanya membuatnya tampak 6 atau 7 poin lebih bagus. Faktanya, ini lebih baik. Seperti sebelumnya, tujuannya terlalu jelas, tetapi agak vulgar. Setelah Maktika menjadi bintang, perilaku moralnya jelas lebih dalam. Termasuk beberapa foto yang baru-baru ini ia posting di WeChat Moments atau media sosial, itu adalah jenis foto yang tidak terlihat terbuka, namun sebenarnya sangat menggoda. Maktika mengatakan bahwa dia mempelajari teknik pengambilan gambar seorang selebriti internet bernama Gihutan Hanzang. Maktika berkata dengan lembut, Kakak Adinata, kamu dan adikmu sudah menikah, dan aku bisa memanggilmu kakak ipar lagi. Bagus sekali. Kuharap kita bisa menjaga hubungan yang sama seperti sebelumnya. Perkataan Maktika agak ambigu. Di permukaan, sepertinya tidak ada yang salah dengannya. Dia hanya menyebut kakak iparnya sebagai adik perempuan. Namun mempertahankan hubungan seperti dulu memang agak menggelitik. Seperti apa hubungan sebelumnya? Hubungan seperti apa yang ada sebelumnya? Jika itu hubungan 3 tahun menikah dengan keluarga Wibisana, tentu bukan apa-apa. Tapi bagaimana jika yang dia maksud adalah hubungan antara pria dan wanita?
Pria manapun akan merasa gatal setelah mendengar ini, dan berpikir, setelah menikah, bisakah kedua saudara perempuan itu menerima semuanya? Ya, Adinata tidak banyak bicara. Saudara Adinata, selamat, selamat pernikahan. Ini adalah hadiah yang saya siapkan. Saudara Adinata, jangan membencinya. Naraswara juga datang sambil tersenyum dan memberi selamat. Naraswara, orang ini, tidak pernah macam-macam dengan Adinata sejak dia mengetahui kekuatan Adinata. Dia cukup pintar. Setelah itu, Hanastasong dan suaminya juga datang dan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Selamat, Tuan Brahma, suatu kehormatan bisa menghadiri pernikahan Anda. Menghadapi pasangan itu, Adinata sama-sama acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan apapun kepada kedua orang ini, terutama suami Hanastasong, Zheng Bin. Pernikahan Adinata dan Jelita adalah karena kebutuhan dan takdir. Faktanya Adinata tidak bisa berubah meski sudah berusaha mengubahnya beberapa kali. Tapi bagaimana dengan Zheng Bin? Apa alasannya dia harus memaafkan Hanastasong? Namun, pada saat ini, ayah Jelita, Ismoyono Wibisana angkat bicara. Kalian semua, mengapa kalian ingin menjilatnya? Tidakkah kalian melihat bahwa orang-orang tidak mau memperhatikan kalian? Semua orang ada di sana untuk mencium kamu, dasar brengsek. Kamu tidak tahu bagaimana harus merasa malu. Adinata, kenapa kamu begitu ajaib dan sombong? Putriku akan segera menikah denganmu. Dan kamu bocah nakal bahkan tidak tahu bagaimana memanggil orang tuanya. Dan kamu bahkan tidak pergi untuk menyambutnya. Jika kamu benar-benar mampu, maukah kamu berbalik dan menikahi Jiajuan kami lagi? Keluarga Brahma MU sudah tamat, tapi kamu masih berani pamer di depan kami. Hal kecil. Wajah Ismoyono Wibisana memerah, dan ada bau alkohol di sekujur tubuhnya, jelas dia sedang minum. Jelita berkata dengan cepat, ayah, jangan bicara omong kosong. Keluarga Brahma belum selesai. Keluarga Brahma masih punya banyak uang. Ismoyono Wibisana berkata dengan marah, uang saja tidak ada gunanya. Kekuasaan adalah kata terakhir. Anda tidak punya hak untuk berbicara. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, itu bukan milik Anda. Cepat atau lambat, seseorang akan mengambilnya. Jelita takut Adinata akan marah, jadi dia segera berjalan ke arah Adinata dan menghibur Adinata. Suamiku, ayahku minum terlalu banyak, jangan marah. Adinata sangat tidak bahagia. Keluarga Brahma berada dalam kesulitan sekarang, tapi bukan giliran mereka yang digoda oleh keluarga kelas 3 di Aurous Halls. Adinata berjalan mendekat dan bertanya pada Ismoyono Wibisana. Anda mengatakan saya sombong dan acuh tak acuh? Ketika saya menikah dengan keluarga Wibisana Anda, apakah Anda memperhatikan saya? Apakah Anda menghormati saya? Selain itu, Anda adalah satu-satunya pria dewasa itu sendiri adalah tidak kompeten, dia tidak bisa bersaing dengan kakak laki-lakimu, dan dia tidak bisa memenangkan warisan, jadi dia memberikan tekanan pada seorang gadis bernama Jelita. Jika kamu tidak memaksanya untuk bertengkar dengan keluarga kakak tertuamu, dia tidak akan meminjam uang dari Cakravad, dia juga tidak akan berselingkuh. Kamulah yang melukai dia dan keluarga Wibisanamu, dan kamu masih punya hak untuk mengkritikku? Semua yang dikatakan Adinata adalah benar, dan tidak satu kata pun yang menentangnya. Saya teringat saat Adinata bertemu Jelita. Jelita masih polos dan sangat pemalu. Namun, dalam keluarga seperti keluarga Wibisana, orang tua Jelita telah memaksa Jelita untuk berbagi beban dengan orang tuanya dan bertengkar dengan keluarga pamannya. Hal ini lambat laun menyebabkan nilai-nilai Jelita menjadi terdistorsi, dan dia percaya bahwa hanya memiliki uang dapat mencapai kebahagiaan. Bagaimana jika Ismoyono Wibisana tidak pernah membiarkan Jelita terlibat dalam urusan keluarga? Mungkin, Jelita tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Jika seorang anak perempuan tidak suci, itu salah ayahnya. Ismoyono Wibisana minum anggur dan dimarahi oleh Adinata di depan umum. Dia merasa sangat terhina dan berteriak keras. Brengsek, aku ayah mertuamu. Beraninya kamu menceramahiku. Dasar bocah bau. Lagi pula, keluarga Brahma MU sudah berakhir, aku akan menampar wajah menantu laki-lakimu yang baik-baik saja hari ini. Karena itu, Ismoyono Wibisana sebenarnya ingin menyerang Adinata. Oh, Naraswara, hentikan pamanmu dengan cepat. Juwita Jayanti menjadi gugup. Naraswara juga dengan cepat memeluk Ismoyono Wibisana dan mencegahnya melakukan apapun. Dia tahu kekuatan Adinata dengan baik. Belum lagi Ismoyono Wibisana minum terlalu banyak sekarang. Bahkan jika dia tidak minum, bahkan jika dia 20 tahun lebih muda, dia akan melakukannya bukan lawan Adinata. Paman, kamu gila. Keluarga Wibisana kami mengandalkan saudara Adinata. Jika kamu mengalahkannya, apakah keluarga Wibisana kami akan selamat? Naraswara mencoba yang terbaik untuk menghentikan Ismoyono Wibisana. Sambil meronta, Ismoyono Wibisana berteriak, apa yang kamu harapkan darinya? Lihatlah dia sebagai anjing yang tidak tahu berterima kasih. Bukankah Jelita hanya berselingkuh? Bisakah kamu menyalahkan Jelita untuk ini? Jika kamu tidak berpura-pura menjadi miskin, bagaimana dia bisa selingkuh darimu? Kamu pantas mendapatkannya. Jika kamu berpura-pura menjadi miskin lagi, aku akan membiarkan Jelita berhubungan SKS denganmu. Ketika Naraswara mendengar Ismoyono Wibisana mengucapkan kata-kata seperti itu,
Dia segera menutup mulut Ismoyono Wibisana dengan tangannya untuk mencegahnya berbicara lagi. Ismoyono Wibisana berjuang lebih keras lagi, pemantik api di tubuhnya jatuh ke tanah dan ditendang ke samping. Tak disangka, korek api tersebut ditendang ke kaki bangku yang tinggi. Bangku tersebut terbuat dari kayu dan harusnya sangat kuat. Namun, ketika disentuh oleh korek api kecil, menjadi goyah, seolah-olah seperti hancur berantakan. Pada saat ini, Adinata, yang dibuat marah oleh Ismoyono Wibisana, mengepalkan tinjunya. Dia awalnya ingin memberikan pukulan keras kepada ayah mertuanya, tetapi ketika dia melihat keanehan bangku itu, dia segera berubah pikiran. Bab 718. Beri pelajaran pada ayah mertuamu, dan membiarkan putrimu berhubungan SKS denganku? Adinata sangat marah, apa yang dikatakan Ismoyono Wibisana tidak bisa dimaafkan. Sebagai seorang ayah, Anda tidak tahu bagaimana mengatur dan mengajarkan perilaku moral pada putri Anda, namun malah mendorongnya untuk melakukan kesalahan lagi? Kematian pengadilan. Kuasa Tuhan tidak dapat disinggung. Setelah Adinata menjadi dewa, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggunya lagi. Tidak seorang pun. Tidak ada seorang pun yang layak karena dia adalah Tuhan. Suamiku, tolong, jangan lakukan apapun. Bagaimanapun juga, dia adalah ayahku. Jelita sepertinya sudah menduga Adinata akan mengambil tindakan, jadi dia segera datang untuk menghentikannya. Ya, Tuan Brahma, ayah Jelita minum terlalu banyak. Anda, Tuan, punya banyak, jadi mengapa Anda marah padanya? Hanasta Song dan Zheng Bin juga datang untuk menengahi. Adinata dan Jelita akan menikah, dan dia tidak ingin memukuli ayah mertuanya saat ini, dan dia sekarang tahu bagaimana membalas dendam pada Ismoyono Wibisana. Baiklah, pergilah, aku tidak akan memukul siapapun. Adinata berjalan ke arah Ismoyono Wibisana dengan dingin, karena bangkunya ada di sana. Adinata menghadap Ismoyono Wibisana dan berkata, pergi, jangan menghalangi jalan, aku akan duduk di bangku tinggi di sana sebentar. Ketika Ismoyono Wibisana melihat bahwa Adinata tidak berani memukul siapapun, dia semakin yakin bahwa keluarga Brahma sedang mengalami kemunduran. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku ingin duduk di sini? Pergi dan duduklah di samping, itu milikku tempat. Tidak apa-apa jika Adinata tidak mengatakan bahwa dia ingin duduk di bangku itu. Begitu dia melakukannya, Ismoyono Wibisana pasti akan mengambilnya. Dan Adinata sudah lama berharap Ismoyono Wibisana akan seperti ini. Jadi, Adinata diam-diam menunggu pertunjukan berlangsung. Ismoyono Wibisana berjalan ke bangku tinggi dan duduk tanpa ragu-ragu. Ismoyono Wibisana memiliki berat sekitar 150 pon. Setelah duduk, bangku kayu itu langsung hancur dan pecah bagian demi bagian. Hal ini menyebabkan Ismoyono Wibisana langsung jatuh ke tanah dari posisi yang sangat tinggi. Ismoyono Wibisana menjerit kesakitan. Jatuh pantatnya seperti ini bukanlah masalah sepele. Adinata ingat suatu kali, di rumah nenek Jelita, dia sedang duduk di atas kuda yang cukup umur. Tingginya sangat pendek. Tetapi setelah patah, pantatnya langsung mendarat di tanah, dan terasa sakit untuk waktu yang lama. Jika Ismoyono Wibisana seperti ini, dia harus pergi ke rumah sakit. Ismoyono Wibisana benar-benar muntah darah di tempat, sepertinya lukanya sangat serius. Metode yang kejam dan tersembunyi. Adinata diam-diam menghela nafas, untungnya Ismoyono Wibisana membuat keributan di sini setelah dia datang, dan korek apinya mengenai kursi kayu terlebih dahulu. Jika tidak, Adinata kemungkinan besar akan duduk di atasnya tanpa menyadarinya. Bahkan Adinata tidak akan bisa menahan dirinya untuk tidak terjatuh dalam waktu sesingkat itu. Saat itu, pasti akan ada luka ringan. Siapa yang ingin mencelakanku? Aku baru saja membunuh seorang dokter. Mungkinkah itu saudara atau temannya? Adinata sangat yakin bahwa jebakan bangku ini disiapkan untuknya. Namun, Adinata meminjam bunga dan mempersembahkannya kepada Buddha, dan memberikannya kepada Ismoyono Wibisana, yang telah memprovokasi dia. Sakit-sakit. Adinata, kamu tidak bisa harus. Ismoyono Wibisana menunjuk ke arah Adinata dengan kesakitan. Adinata mencibir dan berkata kepada Jelita, kirim ayahmu ke ruang medis di sini secepatnya, tetapi kamu sebaiknya mengawasi dengan mata kepala sendiri. Jika tidak, dokter di sana mungkin akan melakukan sesuatu pada ayahmu. Jangan mengurusnya, pantatmu dan terkena penyakit lain. Jelita bingung, suamiku, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mengatakan bahwa dokter di sini menyebabkan masalah? Adinata berkata, jika tidak, apakah menurutmu aku akan begitu santai sehingga aku bisa membuat bangku rusak terlebih dahulu dan menunggu ayahmu duduk di atasnya? Jelita teringat kejadian di mana Adinata membunuh seorang dokter kulit putih sebelumnya, dan tiba-tiba menyadari. Saya mengerti. Ayah, ini tidak ada hubungannya dengan Adinata. Dokterlah yang ingin menyakiti kami, tetapi Anda memblokir guntur untuk kami. Maafkan aku. Ayah, blokir gunturnya? Ismoyono Wibisana hampir menangis. Aku tahu aku tidak boleh datang. Adinata berkata, oke, berhentilah berteriak. Aku hanya ingin melihat siapa yang berani menipuku. Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit.
Adinata membawa Ismoyono Wibisana dan yang lainnya ke ruang medis di sini. Ruang medis di sini dilengkapi khusus oleh keluarga Brahma untuk Adinata. Namun, meskipun semua dokter ini adalah anggota keluarga Brahma, mereka telah lama berkhianat dan semuanya merupakan anggota dari 6 keluarga besar. Saat kami sampai di ruang kesehatan, ada 5 atau 6 orang yang duduk di dalam ruangan, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya berkulit putih. Adinata berjalan di depan, berdiri tegak, dan tidak ada yang salah dengan itu. Sebaliknya, Ismoyono Wibisana di belakangnya ditahan, dan sepertinya dia terluka parah. Seorang pria kulit putih berkacamata menyipitkan matanya karena terkejut saat melihat pemandangan ini. Adinata masuk rumah sakit dan bertanya, siapa yang meletakkan bangku bermasalah di kamarku? Ada keheningan di ruang medis, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, mereka semua pura-pura tidak mendengar atau tahu. Pria kulit putih berkacamata diam-diam mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke grup. Teman-teman, jangan panik. Selama tidak ada di antara kita yang bicara, dia tidak bisa menebak siapa yang melakukannya. Abaikan saja dia. Dia adalah sekarang dia bukan lagi tuan kita. Benar saja, setelah lebih dari 10 detik, tidak ada yang menanggapi Adinata. Mereka semua sibuk melakukan urusan mereka sendiri. Juwita Jayanti mendukung Ismoyono Wibisana dan mau tidak mau berkata, mengapa para dokter ini seperti ini? Mereka bahkan tidak peduli dengan kita ketika melihat kita. Tidak apa-apa mengabaikan Ismoyono, seorang pasien. Adinata harus menjadi milik mereka. Pemilik dari rumah, orang yang membayarnya, kan? Bukankah kamu bahkan menyapanya? Adinata berkata dengan dingin, kalian semua tampak akrab bagiku. Aku seharusnya bertemu kalian semua. Kalian seharusnya sudah lama berada di keluarga Brahma kami. Di masa lalu, aku tidak ingin lagi menyebutkan kebaikan yang diberikan keluarga Brahma kepadamu. Itu tidak ada artinya. Orang-orang hanya hidup di masa sekarang. Sekarang keluarga Brahma kita berada dalam kesulitan. Kamu meremehkannya. Kamu memilih untuk diikuti. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada 6 keluarga besar. Tapi sekarang kamu telah menyinggung perasaanku. Kamu masih ingin menggunakan cara-cara tercela untuk berurusan denganku. Ketika seekor harimau jatuh dan seekor anjing menindas seekor anjing, jangan berpikir bahwa tidak apa-apa jika kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun jika kamu tidak berbicara. Aku akan sama. Ketahuilah siapa yang melakukannya. Masih ada keheningan di rumah sakit, tapi ekspresi para dokter ini penuh dengan penghinaan. Mereka tidak percaya, tidak merekrut, bisa ditebak siapa yang melakukannya. Adinata sekarang adalah dewa. Bukankah mudah untuk memprediksi masalah sepele seperti itu? Adinata pertama kali menilai tersangka yang paling mungkin melalui ekspresi mikro, yaitu pria kulit putih berkacamata. Kemudian, pilih dia dan segera berkonsentrasi membuat prediksi dan kesimpulan. Booming. Sebuah gambaran langsung terlintas di benak Adinata. Adegan tersebut memperlihatkan Adinata memukulinya, dan dia terus memohon belas kasihan sambil berkata, maaf, saya salah, saya tidak berani melakukan ini lagi. Hah. Itu benar-benar kamu. Setelah Adinata memutuskan bahwa dialah pelakunya, dia tidak mengatakan apapun, tidak menanyainya sama sekali, dan tidak memberinya kesempatan untuk membela diri, dia langsung maju dan memukulinya. Ledakan. Adinata memecahkan kacamatanya dengan satu pukulan. Dokter laki-laki kulit putih itu langsung kaget. Bagaimana dia tahu itu saya? Dokter lain juga memasang ekspresi terkejut. Prediksi Adinata sangat akurat. Bab 719. 3 keluarga besar menghadiri pernikahan tersebut. Setelah dokter pria kulit putih itu dipukuli, dia dengan cepat berteriak, Adinata, kamu memukul orang yang salah. Menurutmu mengapa aku yang melakukan ini? Kamu bahkan tidak menyimpulkan atau menginterogasi. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memukulku? Aku tidak lagi di bawah kendali keluarga Brahma. Aku adalah anggota dari 6 keluarga besar. Jika kamu berani menyentuhku, apakah kamu tidak takut 6 keluarga besar akan melakukannya? Sepakat dengan kamu. Dokter laki-laki kulit putih ini sepertinya sama dengan yang baru saja meninggal. Dia direkrut oleh orang-orang dari 6 keluarga besar. Sungguh memalukan, kakek meninggal setengah bulan yang lalu, dan semua bawahan lama keluarga Brahma telah berpaling kepada orang lain. Atau mungkin, mereka yang tidak menaati 6 keluarga besar dan tidak mau menjadi antek mereka telah diburu oleh orang-orang dari 6 keluarga besar seperti Syuan Brahma, atau dibunuh, bukan? Adinata sangat marah. Apakah saya takut pada orang-orang dari 6 keluarga besar? Dia tidak menyebutkan 6 keluarga besar. Tetapi menyebutkan 6 keluarga besar membuat Adinata semakin marah dan memukul lebih keras. Ledakan! Ledakan! Adinata meninju lawannya 2 kali lagi, membuat lawannya semakin kesakitan dan muntah darah. Dokter pria kulit putih itu berlutut di tanah dan menatap Adinata. Masih tidak yakin? Kamu, kenapa menurutmu akulah orangnya? Tentu saja, tidak perlu mengungkapkan kemampuan prediksi Adinata kepadanya. Adinata berkata dengan kasar, saya tidak perlu mengidentifikasi Anda. Saya hanya perlu mengalahkan Anda satu persatu. Akan selalu ada salah satu dari Anda yang merupakan pembunuh yang ingin menyakiti saya. Begitu Adinata mengatakan ini, dokter lain di ruangan itu tidak bisa duduk diam. Seorang dokter wanita segera berdiri dan berkata, Tuan Brahma, Anda benar,
dia yang melakukannya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dokter laki-laki lain juga berdiri. Dialah satu-satunya yang ingin menyakitimu, karena dokter yang baru saja kamu bunuh adalah teman baik dia, jadi dia ingin membalaskan dendam temannya. Pertama, aku akan membuatmu jatuh dari ketinggian, lalu aku akan melakukan apapun untuk menyembuhkanmu. Tuan, Anda langsung menebaknya. Tidak perlu memukul kami lagi. Para dokter ini jelas takut pada Adinata. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa Adinata baru saja koma selama setengah bulan dan seharusnya sangat lemah saat ini, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi hanya dokter yang merawat Adinata setiap hari yang tahu bahwa selama setengah bulan Adinata koma, energi dan segala jenis ramuan mahal disuntikan ke tubuhnya setiap hari. Dia lebih kuat daripada makan normal setiap hari. Lebih besar. Palsu. Kamu benar-benar mengkhianatiku. Dokter laki-laki kulit putih itu tahu bahwa dia telah terekspos seluruhnya dan dengan cepat memohon belas kasihan. Maaf, saya salah. Saya tidak pernah berani melakukan ini lagi. Adinata tersenyum dingin, bukankah ini pemandangan yang baru saja dia lihat sebelumnya? Namun, Adinata tidak membiarkannya pergi dengan penuh belas kasihan. Sebaliknya, dia meraih tangannya dan dengan sekali klik, menghancurkan tangannya. Ah! Dokter laki-laki itu menjerit kesakitan 2 kali karena Adinata telah melumpuhkan kedua tangannya. Dia telah menjadi orang yang tidak berguna sekarang. Semua orang terlalu takut untuk berbicara, termasuk keluarga Wibisana. Mereka sudah mengenal Adinata sejak lama, dan terlihat dari keterkejutan mereka bahwa Adinata tidak seperti ini sebelumnya. Sekarang Adinata jelas menjadi lebih kejam dan bengis. Adinata memandang para dokter ini dan berkata dengan dingin, "Dengarkan dengan jelas dan lihat dengan jelas. Jika kamu menyinggung perasaanku, Adinata, dan mencoba menjebakku, kamu akan mati atau cacat. Jika kamu ingin menjadi seperti mereka berdua, kamu bisa mencobanya. Juga, keluarga Brahmaku telah memperlakukanmu dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang keluarga Brahmaku sedang dalam masalah. Jika kamu mengalami kesulitan dan harus menyerah pada 6 keluarga besar, maka aku dapat memahamimu. Tetapi jika kamu sudah lama ingin mengakui mereka sebagai tuanmu, dan merasa bahwa keluarga Brahma kami tidak layak menjadi tuanmu, dan kamu ingin membalas dendam keluarga Brahma kami atas perbuatan jahat mereka, maka aku tidak akan pernah melepaskanmu. Juga, percaya atau tidak, di mataku, 6 keluarga besar hanyalah sekelompok sampah tingkat rendah. Cepat atau lambat, aku akan menginjak-injak mereka. Ambil kembali semua yang dimiliki keluarga Brahmaku." Mendengarkan kata-kata Adinata, semua orang terkejut. Kekuatan dominan bawaan Adinata memang tidak sebanding dengan Tian Brahma, yang tinggal di keluarga Brahma saat ini. "Suamiku, apa yang kamu katakan sangat bagus, dan aku yakin kamu akan berhasil." Jelita memandang Adinata dengan kagum. Naraswara juga menyanjungnya. "Kakak ipar luar biasa." Beberapa jam kemudian, hampir waktunya pernikahan di siang hari saat ini, Adinata dan Jelita sudah berganti pakaian dan gaun pengantin. Pada saat ini, 3 pesawat tak terlihat tiba-tiba muncul di Pulau Tranquility, dan 3 orang keluar dari 3 pesawat tersebut. Itu adalah Park Sungu dari keluarga Park, Miyamoto Masaki dari keluarga Miyamoto, dan Clay George dari keluarga George. Setelah Park Cheng-yu bertiga saling menyapa, mereka berjalan berdampingan. Park Cheng-yu tertawa dan terlihat sangat bahagia. Orang yang tidak mengetahuinya mengira dia ada di sini untuk menghadiri pernikahan saudara baiknya, jadi dia sangat bersemangat. Faktanya, dia datang ke pernikahan Adinata khusus untuk mempermalukan Adinata. Park Cheng-yu tersenyum dan berkata, "Saat aku berpikir untuk mempermalukan anak laki-laki Adinata itu nanti, mau tak mau aku merasa bersemangat, haha." Miyamoto Masaki juga berjalan dan berkata, "Bocah ini telah koma selama setengah bulan. Saya pikir dia akan mati. Untungnya, dia tidak mati. Kalau tidak, itu akan terlalu mudah baginya. Saya juga berpikir tentang melawannya lagi. Saatnya membalas rasa malu sebelumnya." Clay George lebih menyendiri, tersenyum dan diam sepanjang jalan. Keluarga George memiliki status lebih tinggi daripada keluarga Park dan keluarga Miyamoto. Park Cheng-yu berinisiatif untuk melihat ke arah Clay George dan bertanya, "Tuan George, kami tidak menyangka Anda bisa datang langsung untuk menemui Adinata. Bagaimana kamu bisa begitu malu di pesta pernikahan? Tampaknya kamu juga memiliki banyak kebencian terhadap Adinata." Clay George mendengus dingin, meskipun bocah laki-laki Adinata ini tidak pernah menyinggung perasaanku, aku tidak tahan ibuku selalu membelanya dan berbicara mewakilinya. Seberapa berbudi luhur dan cakap bocah ini? Dia bisa mendapatkan ibuku sangat perhatian." Park Cheng-yu mengangguk. Saya juga merasa aneh bahwa Miss George sering membela anak laki-laki Adinata ini dan sering memujinya. Mungkinkah ayahmu menyukai anak laki-laki Adinata ini? Dari sudut pandang Park Sungu, Adinata cukup tampan, dan wajar jika dia memikat seorang bibi parubaya. Namun, Clay George tidak terlalu menyukai lelucon ini. Setelah mendengarnya, dia segera meraih kemeja Park Cheng-yu dengan kedua tangannya dan berteriak dengan marah. "Brengsek, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ibuku akan jatuh cinta pada pecundang ini Adinata. Benda, apakah kamu ingin mempermalukanku dengan bajingan Adinata ini?" Melihat hal ini,
Masaki Miyamoto segera berdamai dan menarik mereka berdua menjauh. Tuan George, jangan marah. Saudara Park mungkin tidak bermaksud demikian. Park Cheng-yu juga dengan cepat menjelaskan. Saya jelas tidak bermaksud demikian. Salahkan saya. Salahkan saya. Bagaimana orang yang rendah hati seperti Adinata bisa dibandingkan dengan ayahmu? Maaf, saya tidak akan pernah menyebutkannya lagi di masa depan. Hampeh. Sebaiknya begini. Clay George mendengus dingin. Park Cheng-yu sangat tidak yakin di dalam hatinya. Sialan Clay. Dia jelas lebih muda dariku, tapi mengandalkan keuntungan keluarganya, dia berani membentakku dan bahkan menyerangku. Siapapun yang tidak buta tahu bahwa ibumu, seorang wanita tua, telah jatuh cinta pada Adinata. Mungkin dia sudah lama tidur dengannya. Bab 720. Adinata, kami datang. Park Cheng-yu merasa kesal terhadap Clay George, namun ia tidak berani melampiaskannya karena keluarga George berada di urutan kedua setelah keluarga Ross di antara 8 keluarga besar. Meski ketiganya berkumpul, mereka tidak sepenuhnya berada di pihak yang sama. Mereka semua datang untuk melihat lelucon Adinata. Saat mereka bertiga berjalan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa angin sepertinya semakin kencang dan suara ombak semakin kencang. Melihat hal ini, Masaki Miyamoto mengangkat topik cuaca untuk mengubah topik dan meredakan rasa malu sebelumnya. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah bertanya kepada tim ramalan cuaca keluarga? Sebelum saya datang, seorang tetua keluarga mengingatkan saya, mengatakan cuaca di sini aneh dan sebaiknya aku membatalkan perjalanannya. Park Cheng-yu juga mengangguk. Ayah saya juga memperingatkan saya, mengatakan bahwa angin akan sangat kencang di sini, dan mungkin ada kemungkinan gempa bumi di dekatnya. Clay George tersenyum menghina dan berkata, tim cuaca keluarga kami belum berbicara, mengapa kamu gugup? Jangan khawatir, jika terjadi sesuatu, saya akan menerima beritanya secepatnya. Clay George jelas merasa bahwa keluarganya jauh lebih baik daripada keluarga Park dan keluarga Miyamoto dalam peramalan cuaca. Mereka berdua sangat setuju, berhenti mengkhawatirkan apapun, dan terus maju sambil tertawa. Namun, Clay George segera menerima pesan dari keluarganya, yang berbunyi, Tuan George, mohon jangan pergi ke perairan dekat Maladewa dalam waktu dekat. Clay George kaget. Dia hanya bilang tidak apa-apa. Dan secara kebetulan, keluarga mengirimkan kabar. Namun, Clay George sepenuhnya mengabaikan informasi ini dan tidak memberitahu Park Cheng-yu atau yang lainnya. Dengan kemampuan mereka bertiga, meski menghadapi cuaca buruk tidak akan mempengaruhi perjalanan mereka sama sekali. Segera, mereka bertiga sampai di kamar tempat Jelita berada. Saat ini, Jelita sedang merias wajah, sementara Adinata berada di ruangan lain. Haha, pengantin wanitanya cantik sekali. Park Cheng-yu memasukkan tangannya ke dalam saku dan melihat Jelita dalam gaun pengantin putih melalui cermin. Gaun pengantin yang dikenakan Jelita berpotongan rendah, dan sosoknya sangat besar sehingga tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia telah melahirkan. Miyamoto Masaki juga ngiler saat melihat Jelita. Ketika Jelita melihat ketiga orang itu datang, dia tahu bahwa status mereka sangat penting, jadi dia segera berdiri dan membungkuk sedikit. Pu Cheng-yu tersenyum dan berkata, Jelita, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan terakhir kali? Terakhir kali, Park Cheng-yu meminta Jelita untuk dengan sengaja mengatakan, Cakravad, aku mencintaimu, saat pernikahannya dengan Adinata. Kata-kata seperti itu digunakan untuk membuat marah dan merangsang Adinata, membuat Adinata malu dan malu di pernikahan tersebut. Jelita menggigit bibirnya, mengangguk dan berkata, ingat. Park Cheng-yu tersenyum, bagus sekali. Di mana pembawa acaranya? Panggil pembawa acaranya, sekarang cari kesempatan yang cocok untuk mengucapkan kata-kata ini untuk beberapa baris. Segera, seorang petugas kulit putih masuk, dan Park Cheng-yu bertanya tentang proses pernikahan. Pembawa acara berkata, saat pengantin baru bertukar cincin, mereka akan mengungkapkan cinta mereka satu sama lain. Saya akan membimbing mereka. Misalnya, saya akan berkata kepada pengantin wanita, Nona Jelita, tolong ikuti saya kata demi kata. Katakan, ini dia tanda pernikahanku untukmu. Aku akan menikahimu, mencintaimu, dan melindungimu. Tidak peduli apakah kamu miskin atau kaya, apakah kamu sakit atau sehat, aku akan menjadi istrimu yang setia. Mendengar hal itu, Park Cheng-yu langsung berteriak, ini dia. Setelah mengatakan, aku akan selalu menjadi istrimu yang setia. Jelita, kamu langsung berkata, Cakravad, aku mencintaimu, kamu dengar itu? Jelita sangat membenci Park Sung-woo dengan sumpah dan pengakuan romantis seperti itu, saya yakin meskipun Adinata membencinya, dia akan sangat tersentuh setelah mendengarnya. Namun, Park Cheng-yu memintanya untuk dengan sengaja salah menyebut nama Adinata setelah sumpah ini untuk mempermalukannya. Ini seperti dua orang tidur bersama, dan salah satu dari mereka memanggil orang lain dengan nama yang salah. Ini sangat mengejutkan. Kali ini, Miyamoto Masaki terus bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Ihaha, kakak Park, tipuan yang luar biasa. Aku tidak sabar melihat Adinata dipermalukan oleh istri barunya. Clay George juga tersenyum dan berkata, ini pasti pernikahan paling menarik di dunia. Namun, Park Cheng-yu, berdasarkan pemahaman saya tentang Adinata, jika Jelita mempermalukannya seperti ini di depan Adinata,
Dia pasti akan marah. Pukul Nona Jelita. Apakah kamu tidak merugikan pengantin cantik ini? Haha. Setelah mendengar ini, Jelita dengan cepat berkata, "Dia, Tuan Park, tolong, jangan biarkan saya mengatakan itu. Saya tidur dengan Cakravad." Dan Adinata bahkan melihatnya dengan matanya sendiri. Adinata bahkan membuat Cakravad marah. Sangat dikebiri. Jika aku menyebut nama Cakravad, dia pasti akan menghajarku sampai mati. Cakravad sangat kuat. Dengan satu tamparan, aku akan cacat. Namun, Park Cheng-yu acuh tak acuh terhadap permintaan belas kasihan Jelita. Jangan khawatir, Adinata sekarang adalah anjing dari 6 keluarga besar kita. Bagaimana kita bisa membiarkan ketiga pemilik kita hadir di sini? Jika dia berani main-main alih-alih melaksanakan pernikahan ini dengan baik, aku akan memberinya pelajaran. Saat ini, Miyamoto Masaki sedang menilai Jelita, yang memiliki sosok dan wajah yang sangat baik sejak dia masuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Park Cheng-yu. Saudara Park, wanita jalang kecil Jelita ini benar-benar menyayat hati untuk ditonton, terutama dalam gaun pengantinnya. Dia sangat cantik sehingga tidak ada tandingannya. Masih ada waktu sebelum pernikahan. Bagaimana kalau kita mengundang penata rias di ruangan ini keluar dan kita bertiga mencicipi Jelita dulu? Namun, Peu Cheng-yu mengulurkan tangannya dan menolak dengan suara rendah. Saudara Miyamoto, mengapa kamu begitu terburu-buru? Jelita menikahi Adinata berarti Jelita juga adalah pelayan kita dan harus menghormati kita sebagai tuannya. Ketika mereka menikah, setelah menikah, kamu bisa bersenang-senang sesukamu. Clay George memiliki pemikiran yang sama, dia tidak sesat Miyamoto Masaki, yang akan melakukan hal ini 1 jam sebelum pernikahan seseorang. Ayo pergi, haruskah kita juga pergi ke kamar sebelah dan melihat pengantin pria? Kata Clay George. Park Cheng-yu tersenyum. Tentu saja kamu harus pergi dan melihatnya. Haha. Mereka bertiga datang ke kamar sebelah dengan semangat tinggi, dan Park Cheng-yu bahkan menendang pintunya dengan arogan. Adinata, kami di sini untuk menghadiri pernikahanmu. Park Sung-woo berteriak keras. Saat Adinata melihat Park Cheng-woo dan Miyamoto Masaki, dia ingin membunuh kedua orang ini. Kedua orang ini sekarang mengejar Xuan Brahma, serta anak buah Adinata dan Zephyr nomor 3 miliknya. Setelah membunuh semua orang seperti ini, begitu Adinata menemukan peluang yang cocok, dia tidak akan pernah membiarkan mereka berdua bertahan. Ledakan. Park Cheng-yu melemparkan sebuah kotak dan berkata, "Ini adalah hadiah pernikahan yang Lota berikan padamu atas namaku. Dia tidak datang ke sini. Anakmu koma selama setengah bulan. Kupikir kamu akan mati. Untungnya, kamu baik-baik saja. Kalau tidak, kamu tidak bisa melihat Lota dan aku menikah. Haha." Adinata mengambil hadiah itu dan menjawab, Apa katamu? Apakah kamu akan menikah dengan Lota? Apakah itu dalam mimpi? Akankah Lota menyukaimu?